Sampurasun, pamirsa yang budiman, kali ini kami tim redaksi Trends Topic, mencoba menyuguhkan sebuah cerita yang sangat melegenda di kalangan masyarakat Sunda Jawa Barat secara turun-temurun, yakni, legenda tentang moksanya, atau menghilangnya Raja Sunda Pajajaran Prabu Siliwangi, berserta seluruh isi singgasana dan keratonnya, dengan tujuan, untuk menyelamatkan negeri Pajajaran dari sebuah kehancuran. Kisah ini kami angkat, bukan bertujuan untuk menyinggung satu golongan, maupun melecehkan sebuah budaya adat istiadat di masyarakatnya, tetapi tayangan ini, hanya bersifat hiburan dan tontonan semata, sekaligus untuk menambah khasanah pengetahuan, tentang siapakah sosok Raja Agung Prabu Siliwangi, yang pernah berjaya selama 39 tahun, memimpin negeri Sunda Pajajaran Gemah Ripah Loh Jinawi. Pamirsa yang budiman, kita mulai kisah ini dari sebuah keterangan yang dimaksud dengan moksa. Kata moksa, berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu sebuah konsep dari suatu kepercayaan tertentu, yang artinya adalah, pelepasan, atau kebebasan dari ikatan duniawi serta lepas dari putaran reinkarnasi, atau punarbawa sebuah kehidupan. Dalam ajaran sebuah agama tertentu, hikmat bermakna atma jenana, atau kesadaran akan sang diri, adalah kunci utama untuk seseorang mampu meraih moksa. Umat kepercayaan tertentu, boleh melakukan suatu bentuk dari beberapa macam cara hikmat tadi, seperti yoga bakti, karma, jenana, raja, dengan menyadari, bahwa Tuhan itu bersifat tak terbatas, dan mampu hadir dengan berbagai wujud, baik bersifat personal maupun impersonal. Sehingga, jika seseorang sudah berhasil meraih hikmat tersebut, maka dapat diyakini, ia akan mampu mencapai moksa. Ada dua versi pandangan tentang arti moksa yang bergulir di masyarakat Sunda baik masa dahulu, maupun di masa sekarang. Pertama, pandangan tentang moksa yang kental ditujukan untuk sosok Raja Agung Prabu Siliwangi, adalah, Prabu Siliwangi hilang bersama raga-raganya, berikut termasuk dengan singgasana dan seisi istana keratonnya, yang bernama, Sri Bimapunta, Narayana, Madura Suradipati, yakni sebuah keberhasilan pencapaian moksa yang dilakukan oleh Prabu Siliwangi, untuk menghindari serangan dari bala tentara musuh yang mengancamnya. Sedangkan pandangan kedua tentang moksa dari sisi pengetahuan, yang berhasil diungkap oleh para ahli sejarawan, adalah, Prabu Siliwangi wafat seperti pada umumnya manusia hidup yang akan berakhir dengan kematian. Sebelum lebih jauh tayangan ini mengungkapkan cerita tentang kisah legenda moksanya Prabu Siliwangi, terlebih dahulu, tim Trends Topic, mendatangi sebuah tempat yang berlokasi di Bukit Pasir Ipis, Desa Situdaun, Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, yang letaknya berada di kaki Gunung Salak, di mana menurut sejarah lisan masyarakat setempat, lokasi Bukit Keramat Pasir Ipis yang berada di aliran Curug Pere, merupakan petilasan moksanya Prabu Siliwangi beserta buyutnya Prabu Raga Mulya Surya Kencana. Dari Prabu Siliwangi, sebutnya Prabu Siliwangi atau Surya Kencana. Surya Kencana orang biasanya hilangnya di sini ya, jadi itu hilangnya lemitnya posisinya. Yeah. Nah yang dipelai posisinya di situ ada aneh. Tanpa cek down, busi jauh lagi. Oke. Nah, ayah
Eh, untuk di bawah Curug Pasir Ipis ini ada batu pipih. Bisa diceritakan Pak, apakah memang itu tempat bekas pertapaannya Prabu Siliwangi atau bukan Pak? Kalau untuk pertapaan sih bukan dari Prabu Siliwangi, bukan dari ini. Cuman kadang-kadang ada di sini gitu. Untuk yang pertapa itu orang lain. Jadinya dulunya tempat ini sebagai curug, ya. Curug Cekdam disebutnya. Dulu di situ kalau nggak salah ada yang ini, ada pintunya, ada pintu gaib, disebutnya pintu gaib yang nembusnya ke laut, pantai selatan. Cerita dalam ininya. Tapi ini juga bagian tempat moksanya Prabu Siliwangi di sini Pak? Ya, Patilasan doang. Patilasan Prabu Siliwangi sama Surya Kencana. Jadi yang sering datang ke sini setiap malam-malam tertentu siapa aja Pak yang sering kelihatan? Sekarang ini udah nggak ada, jarang yang datang kemari lagi karena udah tempatnya udah nggak memungkinkan, udah balak lah di situ. Tapi sosok Surya Kencana, Prabu Surya Kencana, Prabu Siliwangi masih suka datang kemari Pak? Kalau ini selama ini saya belum tahu lagi. Kalau dulu ya, kalau dulu, tapi ini kalau sekarang enggak. Kalau dulu saya masih rumah di sana di atas tempat kakek saya. Ya, saya ngeliat 2 kali itu sebagai Prabu ini apa Surya Kencana. Itu sama kakek saya dulu diomelin, dicarekan lah bahwa itu. Mempoy ya, tapi lamun salat jam 1:30 putih. Bangkar ngalamun, kita datang. Surya Kencana ada di luhur posisinya, cang seperti itu. Tapi ya larinya tadinya pas ya di pas pintu Cekdam. Ke ya, awi itu pun awi di dinya, lengitnya di dinya baheula tuh. Nah, salah itu tahun 99 gitu. Akhir 99 gitu. Empok 2 kali tadi dicarikan ku abah gitu. Empok nu kitu sih anu teh paeh gitu. Baheula dicarikan mah ku abah. Tapi alhamdulillah sampai ayeuna ge sepinta iman ku Allah. Baru mah seueur nu ka dieu mah. Timana ge datang ka dieu. Hayang nyaho Curug Cekdam teh. Batu gedena. Seperti itulah keterangan yang didapat oleh tim Trans Topik dari Bapak Ahmad Sarkasi, warga asli kampung Bukit Pasir Ipis yang mengungkapkan, jika kawasan Curug Cipere, yang di tengah alirannya terdapat batu dolmen besar, atau batu pipi, yang sudah terkubur oleh longsoran tebingannya, merupakan lokasi paling sakral yang diyakini oleh semua warga setempat, sebagai petilasan Prabu Siliwangi dan Prabu Surya Kencana, sekaligus sebagai tempat moksanya. Bapak Ahmad juga mengatakan, di mana saat tim Trans Topik sedang melakukan pengambilan gambar, ada makhluk astral berupa 3 sosok harimau putih, sedang mengamati Trans Topik dengan tatapan marah. Bapak Ahmad juga mengaku, jika pada tahun 1999, yakni di saat Bapak Ahmad masih tinggal di rumah orang tuanya, yang letaknya tak jauh dari aliran sungai Curug Cipere, ia sempat 2 kali melihat sosok astral bersinar terang yang berwujud manusia memakai jubah kerajaan dan bermahkota, yang diyakini Bapak Ahmad, sosok tersebut adalah Prabu Siliwangi dan Prabu Surya Kencana. Keterangan moksa Prabu Siliwangi ini juga dikisahkan dalam Babat Cirebon,
yakni Prabu Siliwangi Moksa, setelah Pajajaran dikalahkan oleh Cirebon. Sedangkan dalam sumber sejarah lainnya yang tertulis pada prasasti batu tulis di kota Bogor, sepertinya Prabu Siliwangi wafat secara normal, setelah tahtanya diserahkan kepada anaknya yang bernama Prabu Surawisesa. Sementara yang tertulis dalam berita Babat Cirebon, bahwa Prabu Siliwangi Moksa adalah setelah kerajaan Pajajaran diserang dan dikalahkan oleh Cirebon, sementara yang berkuasa di Pakuan Pajajaran pada saat itu, bukanlah Pamanah Rasa, atau Sri Baduga Maharaja ayahandanya Walang Sungsang, melainkan Prabu Raga Mulia Kancana, alias Prabu Surya Kancana, yang saat itu negeri Cirebon sedang dipimpin oleh Panembahan Ratu, dan bukan lagi oleh Prabu Walang Sungsang, alias Cakrabuana. Jadi tepatnya, peperangan yang terjadi di tahun 1579 antara Cirebon dan Pajajaran, adalah pertempuran antar keturunan Sang Baginda Prabu Siliwangi Jayadewata. Alkisah, sebuah legenda Sunda menyebutkan, sosok Pangeran Jayadewata, yakni sang putra mahkota Prabu Anggalarang dari Raja Kerajaan Galuh, yang memerintah di Keraton Surawisesa di kota Kawali. Saat itu Jayadewata dikenal oleh masyarakat Sunda Galuh, dengan gelar Ratu Purana, Prebu Guru Dewata Prana. Konon, pada saat mudanya, Pangeran Jayadewata akrab dengan panggilan Raden Pamanah Rasa, atau penebar rasa suka dan cinta. Sebab nama ini menunjukkan jika sang Pangeran Jayadewata memiliki paras yang sangat tampan dan mempesona, sehingga semua orang sangat mudah menyukai dan jatuh hati kepadanya. Dalam kisah tradisi Sunda menyebutkan bahwa sang Pangeran Jayadewata adalah siswa yang cerdas pada pelajaran kesusastraan, musik, tari, dan seni, bahkan ia mahir pada seni bela diri pencak silat, termasuk keterampilan seni berperang dan panah. Dari hasil penelusuran tim Trans Topik di lapangan, ternyata, menurut banyak pandangan masyarakat Kasepuhan Sunda Jawa Barat yang bermukim di Bogor dan Sukabumi, bahwa lokasi moksanya Prabu Siliwangi, bukan hanya di satu tempat saja, melainkan cukup banyak lokasinya, dan hampir sebagian besar para sesepuh Bogor mengatakan, lokasi moksanya Prabu Siliwangi, ada di beberapa tempat di kaki Gunung Salak, diantaranya di situs Goa Langkop Desa Sukaharja Kecamatan Cijeruk, kemudian di area Pura Parahyangan Kampung Warung Loa Taman Sari kaki Gunung Salak, serta di beberapa tempat lainnya, termasuk di Puncak Bukit Cilobak, masih di sekitar kawasan Gunung Salak.